Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang boolean model information retriever atau disingkat PMIR. Tujuan menjawab soal nomor 4 ujian akhir semester temu balik informasi. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Mofai Kamdani, NIM 18110024. Pertama-tama, boolean interval retrieval atau PMIR merupakan suatu teknik temu balik informasi yang bekerja dengan memeriksa ada tidaknya kata atau query yang dicari oleh pengguna pada dokumen-dokumen yang tersedia. PMIR tidak melakukan perhitungan pembobotan kata sekali, sehingga di dalamnya sangat minim operasi matematika kompleks. PMIR pada dasarnya memiliki prinsip mesin pencarian, dan PMIR memiliki 2 inputan dan 1 outputan. Garis besar boolean atau PMIR. Ini ilustrasi, yang di tengah adalah mesin PMIR, yang sebelah kiri adalah inputan. Pertama, query pencarian kasus, headline kasus. 2, ada inputan 2, dokumen-dokumen headline kasus, dan output ada last dokumen headline kasus yang sesuai query. Jadi terdapat 2 outputan, yaitu 1, query pencarian yang dimasukkan pengguna masih bersifat mentah untuk masuk ke mesin PMIR lalu diproses, dan 2, dokumen-dokumen headline kasus PMIR tidak bisa melakukan pencarian tanpa yang dimiliki, sehingga PMIR melakukan crawling data dari berbagai sumber dokumen-dokumen yang masih bersifat mentah dan belum bisa diolah. PMIR terdapat 2 fungsi, pra-pengolahan query dan pra-pengolahan dokumen-dokumen. Untuk pra-pengolahan dokumen-dokumen memiliki 7 proses langkah, yaitu case folding, number removing, function removal, white space removal, tokenization, stop word removal, stemming. Dan untuk pra-pengolahan query terdapat 5 langkah, yaitu 5 langkah yang dihilangkan, yaitu function removal yang akan menghapus buka kurung padahal tanda buka kurung itu sangat berarti. Stop word removal, not and or akan dihapus padahal sangat berarti di PMIR. Lalu proses PMIR yaitu untuk pengolahan query. Untuk sebagai contoh, batang or siswa masuk ke dalam pra-pengolahan query. Ada batang or siswa. Proses ini dilanjutkan ke proses berikutnya, ke infix to postfix. Fungsi ini bekerja dengan cara mengubah inputan dari output pra-pengolahan query menjadi bentuk postfix dan menjadi batang siswa, dan or. Yang semula adalah batang or siswa menjadi batang siswa or. Dilanjut ke proses selanjutnya, yaitu boolean mapping. Proses boolean mapping, infix to postfix, dan pra-pengolahan dokumen-dokumen. Di sini infix to postfix tadi batang siswa dan or masuk ke dalam boolean mapping. Lalu dari pra-pengolahan ada headline 0, headline 1, dan headline 2 yang sudah ada isinya masuk ke boolean mapping. Dan cara kerja boolean mapping adalah query batang siswa or dan headline 0, headline 1, dan headline 2. Boolean mapping akan mengecek ada atau tidak kata dari query pencarian masing-masing headline. Proses mapping, headline 0 true or. Jadi untuk query batang, apakah ada di headline 0? Ada, true. Apakah siswa ada di headline 0?
ada true, dan or kita turunkan or. Lalu ada headline false, ada headline min 1 atau 1, salah, mohon maaf, headline 1. Dan apakah ada batang di headline 1? Tidak ada, berarti false. Siswa, apakah ada di headline 1? False. Lalu or kita turunkan, hasilnya false, false, or. Untuk headline 1 dan headline 0 adalah true, true, or. Lanjut headline 2, batang, apakah ada di headline 2? Tidak ada, false. Siswa, apakah ada di headline 2? Ada, true. Or turunkan menjadi false, true, or. Lalu skema boolean mapping menjadi seperti ini. Ya, dari fix to postfix seperti tadi, batang, siswa, or, masuk ke boolean mapping. Pra pengolahan dokumen-dokumen headline 0, headline 1, dan headline 2 masuk ke boolean mapping menjadi output headline 0 true, true, or, headline 1 false, false, or, dan headline 2 false, true, or. Boolean mapping terdapat output yang seperti tadi, true, true, or, false, false, or, dan false, true, or. Masuk ke evaluasi boolean. Misi dari evaluasi boolean adalah bagaimana cara statement output dari boolean mapping menjadi true atau false. Cuma ada satu jawaban saja. Yang dilakukan oleh evaluasi boolean adalah stepnya, jika yang ditemui operator boolean, maka catat posisi. Jika operator not, maka cukup lihat satu nilai sebelahnya. Jika selain not, maka lihat data nilai sebelah kirinya. Headline 0 adalah true, true, or. Headline 1 false, false, or. Headline 2 false, true, or. Headline 0 query old query true, true, or, hasilnya 1 dan or yang menjadi true, dan headline 0 adalah true. Untuk headline 1 adalah old query-nya false, false, or, dan menjadi false. Headline 1 menjadi false. Untuk headline 2 terdapat old query false, true, or menjadi true. Jadi headline 2 adalah true. Hingga skema evaluasi boolean menjadi boolean mapping headline 0 true, true, or, headline 1 false, false, or, headline 2 false, true, or. Masuk ke evaluasi boolean dan menjadi headline 0 true, headline 1 false, dan headline 2 true. Lalu di sini kita masuk ke evaluasi boolean dari true, false, or, masuk ke tampilkan hasil. Cara kerjanya lihat satu persatu dari masing-masing headline yang tadi di atas. Jika nilai true, maka disimpan di stack. Jika nilai false, tidak usah disimpan. Mohon maaf, banyak kesalahan kata, jadi saya kurang teliti untuk membaca atau menulisnya. Jadi untuk stack headline true masuk ke dalam stack. Untuk headline 0, headline 1 adalah hasilnya false, jadi tidak masuk. Untuk headline 2 hasilnya true, masuk ke stack. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat atau tidak sesuai dengan penjelasannya. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.